Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya Bagas, sahabat Eljon dan anggota PSMTI Indonesia. Community Update hari ini masih spesial Musyawarah Nasional ke-7 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa PSMTI. Semakin dekat dengan acara inti, saya dan tim Eljon TV akan memberikan informasi mengenai sidang pleno kedua dan laporan pertanggungjawaban pengurus PSMTI periode 2017 hingga 2021 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak David Herman Jaya selaku Ketua Umum PSMTI. Berikut informasi selengkapnya. Izinkan saya bersama dengan tim saya untuk memimpin sidang pleno kedua, dibantu oleh teman-teman saya. Tadi semua anggota saya sudah diperkenalkan dan saya akan membuka segera sidang pleno yang kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda pertama daripada sidang pleno kedua adalah kita sama-sama akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus PSMTI periode 2017-2021 yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak David Herman Jaya. Kepada Pak David, waktu dan tempat kami persilakan. Kita berikan aplaus sama-sama kepada Pak Ketum, Pak David. Silakan, Ketum. Terima kasih pimpinan sidang tetap atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Umum PSMTI Bapak David Herman Jaya. Salam Pancasila. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan PSMTI. Mungkin ada yang ikut Zoom, yang hadir nggak ada. Dewan Pembina PSMTI Pusat, Dewan Penyantun Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasihat PSMTI Pusat, Dewan Pakar PSMTI Pusat, Dewan Pemeriksa Keuangan Pusat, pengurus PSMTI Pusat yang hadir pada sore hari ini, dan ketua-ketua provinsi, kota, kabupaten, dan peserta Munas dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Dien, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan kekuatannya yang melimpahkannya, kami telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan sebagai pengurus pusat PSMTI periode 2017-2021. Dalam pidato saya kembali dipercaya menjadi Ketua Umum PSMTI ke-6 periode 2017-2021. Saya sempat waktu itu menyampaikan bahwa untuk menjalankan jabatan periode saya kedua 4 tahun ke depan, saya sebagai ketua terpilih, ya waktu itu kalau nggak salah aklamasi, karena calon-calon yang lain tidak memenuhi target 5 orang, padahal direncanakan kita tidak aklamasi, kalau nggak salah calon waktu itu ada 5 orang. Dan akhirnya saya sebagai ketua terpilih memerlukan dukungan dari Bapak Ibu semua yang siap bekerja dan setia berproses bersama-sama dengan saya untuk mencapai tujuan PSMTI. Ini cerita yang dulu, ya. Di awal terpilihnya saya juga menyampaikan bahwa personil yang duduk dalam kepengurusan harus memiliki kriteria. Ya waktu itu aku mengajukan kriteria supaya ini diingat aja, reminder aja. 1, memiliki hati untuk PSMTI, yaitu peduli dan cinta bagi PSMTI. Ya mungkin masih ingat Kak Eli kalau nggak salah waktu itu juga hadir. Berani memberikan waktu untuk berkarya bagi PSMTI. Ya saya waktu itu minta waktu, kalau enggak pengurus PSMTI nggak ada waktu kan juga nggak bisa. 3, berintelektual dan berpendidikan, itu secara umum, dan berintegritas
Dan yang kelima adalah syukur atau mempunyai niat dan bersedia, karena PSMTI perlu dana, mungkin yang ada mampu bisa berdana. Tanpa terasa dengan segerak tantangan dan hambatan, roda organisasi PSMTI telah bergerak selama 4 tahun. Ini hari banyak personil pengurus yang sangat setia ikut berproses dalam mengembangkan PSMTI, dan ada juga personil yang tidak mensupport pencapaian tujuan PSMTI melalui diskusi dan musyawarah. Dengan mengedepankan PSMTI, semua bisa bersatu, bergandeng tangan, bekerja untuk PSMTI. Pada kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang tetap Munas ke-7 PSMTI ini, perkenankan saya mewakili pengurus PSMTI Pusat 2017-2001 menyampaikan laporan pertanggungan jawab sebagai wujud pelaksanaannya konstitusi organisasi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ADRT PSMTI di akhir periode kepengurusan saya. Ketua sidang yang saya hormati, saya sudah membuat buku panduan. Apa perlu saya uraikan lagi? Ini masih ada ringkasannya yang saya split dari buku itu. Kalau perlu bacakan, saya bacakan. Tapi kalau dianggap cukup, saya tidak usah bacakan. Saya sudah membuat buku semua. Ya, itu buku saya bagikan. Tetapi buku jangan yang tak tulis itu agak beda. Ya. Baik, Pak Ketua, mungkin mengingat waktu dan Saya minta ketua sidang aja. ya, mungkin poin-poin yang penting-penting Bapak boleh sampaikan kepada floor. Selebihnya mungkin Bapak Ibu sekali bisa membaca Karena langsung. Flor bisa baca di buku saya, Pak. Ya, oke. Tapi ada yang penting-penting sini yang di situ kita nggak ada yang sengaja saya tidak tulis. Silakan. Ya, kalau memang dicukupkan saya nggak usah baca karena ini cukup panjang, Pak. Ya. Cukup, Pak. Ya, tapi ini Poin-poin tak penting pendekkan, tadi. Pak. Kalau dulu 2 jam ini mungkin hanya 30 menit. Ya. Bagaimana ketua sidang kalau mau bacakan aku bacakan? Poin-poinnya saja, Pak, tidak usah semua. Oke. Karena floor sudah punya Berdirinya laporan Bapak. Dewan-Dewan Pusat ialah pengurus PSMTI Pusat meliputi besarnya ya ada 9 wakil ketua umum. Ya, bisa dibaca di situ. Dan ada 8 wakil sekretaris umum dan ada 5 wakil bendahara umum dan 6 koordinator wilayah. Ya, 16 wakil ketua umum departemen yang membawahi 1 kepala departemen dan wakil kepala bidang beserta organisasinya. Ya, ini kita singkat saja. Tugas wewenang masing-masing tugas dituangkan dan uraian tugas wewenang pengurus PSMTI Pusat. Ya, dengan usaha dan kerja yang keras pengurus baik provinsi maupun kabupaten kota PSMTI tumbuh dari daerah semula 21 provinsi dengan 5 provinsi yang tidak aktif. Sekarang menjadi 30 provinsi dan menjadi 25 provinsi yang aktif yang hadir pada hari ini. Ya. Dan ini juga diikuti dengan pengembangan tingkat kabupaten kota. Semula saya 2021-17 terima 138 kota kabupaten menjadi 207 kota kabupaten, di mana 174 yang aktif. Ya, ini luar biasa, tepuk tangan. Ya, memang di situ banyak rumor bahwa PSMTI akan tenggelam, akan hancur, akan bubar. Tapi kenyataannya tumbuh begini besar yang nilai kalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua kota provinsi yang sudah aktif menjalankan tugas dengan sempurna. Peningkatan di setiap tingkat ini harusnya seiring dengan peningkatan dampak positif dan sumbangsi PSMTI di masyarakat, bangsa, negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, saya akan bicara masalah fase pertama. Ya, fase pertama ialah fasenya berdirinya PSMTI. Yang di bawah itu penuh dengan perjuangan waktu itu oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Teddy Yusuf. Ada yang nggak kenal Teddy Yusuf? Ya, kalau nggak kenal di situ ada gambarnya bisa dilihat.
ya. Ini adalah fase yang membersihkan anti diskriminasi. Kalau kita ingat ada diskriminasi 14 tahun 76, ya ada 3 menteri yang budaya Tionghoa tidak boleh, ya, tempat ibadah harus tertutup. Kita kalau Xinjia harus di rumah, tidak boleh keluar, semuanya sifat tertutup, bahasa Mandarin juga tidak boleh. Itu diselesaikan dengan PSMTI dengan dokumen-dokumen lengkap. Mungkin kalau ini hari ada yang di sini, mesinnya Richard Tan waktu itu ikut, ya King Yuok juga ikut, kalau ada Pak Kadir mungkin juga ikut, ya masih banyak, mungkin Pak Aswen ikut atau enggak, aku enggak tahu lah, agak lupa, ya karena banyak yang ikut waktu itu, ya. Nah, memang ini perjalanan baik itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Waktu itu saya dapat cerita dari Pak Freddy Yusuf, susah untuk mencari orang, maka sebetulnya ada ketua sekretaris bendahara. Dan selanjutnya pimpinannya diteruskan dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini dengan luar biasa, dengan penuh toleransi. Fase kedua saat ini dilakukan adalah fase perjuangan. Ialah saya berjuang. Perjuangan kesejahteraan, ya. Setelah adanya pengakuan eksistensi orang Tionghoa Indonesia, tugas PSMTI menjadi bersama komponen bangsa berperan aktif dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebangsaan. Tentang program kerja PSMTI 2017-2001, kita bagi 16 bidang yang secara rinci tertulis di dalam buku laporan pertanggungan jawab yang saya bagikan itu, ya itu. Ya saya rinci sedikit aja, sedangkan secara ringkas adalah sebagai berikut, ya kita ada berkala besar, ya kita ialah satu ialah pimpinan Rapimnas. Selama periode saya ini telah diselenggarakan selama 4 kali Rapimnas untuk didiskusikan bersama-sama dengan ketua-ketua provinsi, membahas hal-hal yang penting pusat maupun daerah. Hasil diskusi ditindaklanjuti di dalam Rakernas pada Rapat Kerja Nasional. Rapat Kerja Nasional Rakernas, agenda rutin tahunan ditujukan untuk membahas program kerja yang telah akan dijalankan sehingga terjadi sinkronisasi program di dalam tubuh PSMTI. Acara Rakernas selalu digandeng dengan HUT PSMTI. Periode yang diselenggarakan adalah 3 kali Rakernas, yaitu Rakernas ke-16 di Palembang. Wah, itu Pak Kormin juga hadir di sini. Pak Kormin ada enggak? Ya, Pak Kormin. Pak Kormin ada di sini enggak? Nah, tadi ada di ketua sidang. Mungkin ngopi di luar. Yang ke-17 ialah Rakernas di Semarang. Ya, Ibu Dewi kelihatannya enggak datang. Dan yang terakhir Rakernas ke-18 di Lampung dan Jakarta secara hybrid. Ya, waktu itu oleh Bapak Christian Canda sebagai ketua dan Pak Dedi Rohimat juga sebagai pelaksana yang ada di Jakarta. Selanjutnya untuk kegiatan per bidang kita mulai dari bidang organisasi. Ya, Rakernas Hybrid ini kita dapat penghargaan dari MURI karena waktu itu tidak begitu umum. Di PSMTI kita bisa mencapai 1000, ya. Waktu acara tahun 2019 itu untuk program webinar itu belum begitu banyak. Sekarang sudah 1000, 2000 itu sudah umum, ya. Waktu itu kita dapat memecahkan MURI. Bukan kita bangga, itu yang bangga itu PSMTI, bukan saya. Dari bidang organisasi terdiri dari pengaktifan cabang-cabang. Semua kunjungan kerja dan sosialisasi dari pusat ke daerah dilakukan oleh bidang organisasi untuk menjalin koordinasi, bekerja sama, membina sehingga terciptalah organisasi PSMTI yang kuat dan berkembang.
PSMT Pusat dibantu oleh bidang organisasi, menyelenggarakan Musprop, dilakukan pelantikan pengurus provinsi, dan mendorong penyelenggaraan Muskap atau Muskot yang berada di bawah pimpinan provinsi. Selain itu juga ada 2 PO yang telah diterbitkan. Ya, kita pernah memberikan PO yaitu tentang lambang-lambang, sebab dulu tidak seragam, jadi kita seragamkan. Ya, serta penggunaan PO tentang cara pembentukan kepengurusan cabang PSMTI sebagai petunjuk teknis pelaksanaan hal-hal yang belum diatur di dalam ADRT. Tujuan PO ialah mengatur yang tidak tercantum di dalam ADRT. Selanjutnya di bidang koordinasi marga. Koordinasi marga dipegang oleh Jen Cetung, ialah Jen Untung Chandra, mungkin baru kenal ya, dari DKI. Dengan mengingat bahwa marga adalah shareholder dari PSMTI, selalu mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Marga Tionghoa Indonesia dan mendorong pembentukan resmi untuk Perkumpulan Marga Tionghoa yang belum ada berdasarkan pendataan bidang koordinasi marga. Marga di pusat ada 59 perkumpulan marga Tionghoa yang ada di Indonesia, ada 59. Saya harap besok bisa naik terus, Pak Parga juga masih belum, yang digarap masih ada banyak. Program kerja lain adalah membantu masyarakat Tionghoa yang belum mempunyai marga di bidang koordinasi marga kerjasama dengan bidang hubungan luar negeri. Supaya menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan perkumpulan-perkumpulan marga luar negeri, khususnya negara Tiongkok dan ASEAN. Ya, kita marga-marga ini ada ASEAN ya. ASEAN melalui wadah ACCA, ASEAN Chinese Clean Association Conference. Ya, ini juga mestinya tahun lalu diadakan di Makassar. Dengan mengikuti konferensi yang pasti diadakan setiap 2 tahun sekali dan terakhir dilakukan secara online. Ya, ini dikepalai oleh Pak Aswen. Koordinasi dengan marga tidak hanya di tingkat pusat, tetapi di bidang koordinasi marga serta ketua bidang anggota-anggotanya didukung oleh ketua-ketua PSMTI di daerah. Juga membangun dan menjaga koordinasi yang baik antara PSMTI dengan marga-marga Tionghoa di daerah. Di bidang seni budaya, ya, seni budaya kita bukan hanya nari-nari ya. Seni budaya termasuk sejarah Tionghoa yang ada di Indonesia. PSMTI berupaya untuk melestarikan dan mempopulerkan seni budaya Tionghoa, terutama menumpuk rasa bangga budaya Tionghoa di kalangan generasi muda. Misalnya Hari Raya Imlek, Cap Gome, Kue Bulan, dan lain-lain dirayakan dengan pemaknaan yang luar biasa. Ya, dari budaya ini juga kita untuk seni juga harus diikuti dengan seni lokal. Misalnya di Makassar juga membawa kesenian lokal dijadikan satu dengan budaya Tionghoa, harus sinergi. Bidang tersibuk dalam 2 tahun ini adalah bidang sosial. Bidang sosial dikepalai Pak Hengki Cita. Sayang ini hari nggak bisa hadir karena suatu kesibukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang sosial kita banyak bencana, baik alam maupun non-alam di Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa, banyak kegiatan sosial dilakukan baik di pusat maupun di daerah sebagai wujud kepedulian. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada semua pengurus pusat maupun provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai pada kecamatan-kecamatan. Karena saya tidak bisa bacakan bersatu-satu,
yang tidak mengenal lelah dan siap turut membantu di setiap ada bencana melanda. Atas nama pengurus pusat, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang memberikan bantuan melalui PSMTI dan para relawan yang mengumpulkan, menyalurkan bantuan, karena waktu itu COVID nggak ada yang berani, jadi kita minta juga bantuan orang luar. Itu yang di Jakarta ya, saya cerita di Jakarta, saya kira daerah lain juga sama. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, di daerah-daerah juga banyak suatu perjuangan. Peran PSC dalam bidang pendidikan, sekarang arah pendidikan. Pendidikan kita tidak kalah penting, khususnya bahasa Mandarin. Baik bagi pemula maupun yang mahir, kembali diaktifkan dengan belajar bahasa Mandarin. Otomatis akan memperluas pengetahuan dan juga akan memularkan bahasa Mandarin di generasi muda. PSMTI juga berupaya beasiswa bagi anak keluarga Tionghoa yang membutuhkan melalui kerjasama lembaga pendidikan, baik melalui kedutaan Tiongkok di Indonesia maupun Universitas Indonesia. Ya, bidang pendidikan ialah Pak Joko Susanto dan Bu Sri, tapi sekarang kelihatan ini juga agak sakit ya. Karena dia sakit, kelihatan ini pendidikan les Mandarin ini juga agak terseok di belakang setelah pandemik. Selanjutnya, bidang pariwisata. Bidang pariwisata dipimpin oleh Bapak Joni Sugiarto. Promosi destinasi wisata di daerah Indonesia melalui media massa khususnya melalui Eljon TV dan majalah Eljon. Bidang usaha dan ekonomi kreatif dengan Saudara Dedi Rohimat bervisi mendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui jaringan PSMTI yang ada. Program UKM merupakan pendampingan dan pelatihan dengan bekerja sama dengan GLC. Telah berjalan dengan baik, menunjukkan hasil terselenggara 12 seri webinar yang diikuti oleh peserta dengan antusias. Selain itu, juga ada program ketahanan pangan yang disosialisasikan ke cabang-cabang PSMTI dan beberapa yang telah mempraktekkan dengan hasil yang baik. Program bukan hanya program sesaat tetapi harus berkelanjutan, ialah nanam pohon. Bidang hubungan antara lembaga, ialah Unipropilip, berkarya dengan meningkatkan kerjasama antara PSMTI dengan lembaga pemerintah, baik komponen masyarakat lain, setelah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan lembaga yang ada, baik NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain, guna mempererat silaturahmi tali persaudaraan, contohnya dengan perkumpulan, juga dengan Perpit, HK, Inti, Teochew, Fujing, Guangdong, Kungfu, dan perkumpulan lain-lain. Ya, saya nggak rinci satu-satu karena terlalu banyak. Sebagai corong organisasi bidang humas dan media, berupaya membangun komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik swasta maupun media. Majalah PSMTI baik dari segi konten maupun kualitas terus dikembangkan. Bidang yang berkaitan dengan bidang humas dan media adalah bidang informatika dan teknologi di bawah komandan anak muda kita, yaitu Saudara Robert Edwin Yusuf. Ini hari nggak datang karena dia menjaga papahnya yang kurang sehat. Bidang ini sempat mengembangkan aplikasi PSMTI di mana setiap anggota dapat diakses melalui handphone. Aplikasi ini sempat diluncurkan, namun karena ada beberapa kendala maka tidak dilanjutkan. Diharapkan untuk pengurusan periode berikutnya programnya sangat baik ini dapat diteruskan karena nanti semua orang itu jalan-jalan bayar apa cukup pakai satu handphone.
Ya, ini perlu dipikirkan ke depan. Jadi semua pergi nggak usah bawa apa-apa, bawa uang, bawa handphone, sudah semua bisa membayar. Selain memberikan penataan organisasi, baik di bidang pusat maupun daerah melalui PO, surat keputusan masuk terkait penyempurnaan ADRT, bidang ini juga melayani konsultasi hukum dan anggota PSMTI yang memberikan edukasi hukum melalui webinar. Ya, pernah diadakan webinar oleh dari bidang hukum. Dan bidang peranan perempuan, bidang kaderisasi dan bidang pemuda olahraga di bidang hubungan luar negeri, serta yang tidak kalah penting juga adalah organisasi sayap, yaitu kita punya IPTI, ya, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Kita punya IKOCI, kita punya Perwanti, dan dapat dibaca di buku PLJ, ya, singkatan di situ cukup banyak. Ya, saya tidak bacakan karena terlalu lama. Mengenai kesekretariatan PSM Pusat, pembenahan secara bertahap guna meningkatkan kualitas pelayanan dan fungsi sebagai pusat data serta administrasi informasi bagi PSN pusat dan daerah terus dilakukan. Apabila masih sering terlambat, berespon lambat sehingga menimbulkan keluhan, kami mohon maaf, ya, karena di sekretariat paling banyak kritik. Hadirin yang terhormat, secara umum program kerja telah ditetapkan baik di Munas ke-6 PSMTI maupun dalam Rakernas telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang, namun diakui bahwa tidak ada yang sempurna, bahkan mungkin ada bidang-bidang yang kurang sekali pencapaiannya. Di awal periode kepemimpinan saya mengakui bahwa ada beberapa kesalahan dan dilakukan kepengurusan pusat, termasuk saya sebagai ketum yang kadang-kadang memberi toleransi dengan kata lain paling gampang bilang alpa atau kecolongan. Yang hingga pada satu titik boleh dikatakan kebablasan dan sedikit melenceng dari ADRT. Namun dengan kesadaran diingatkan oleh para jajaran pengurus bahkan dewan, maka pengurus pusat termasuk saya segera mengambil langkah untuk berdiri tegak memegang ADART. Seperti ini hari yang membacakan tatib semua berpatokan kepada ADRT. Harus diakui bahwa dalam proses Musprop periode 2017-2021 ini ada satu atau dua provinsi dalam proses pelaksanaannya kurang pas dengan ADRT, antara lain provinsi melalui 2 periode dengan pertimbangan belum adanya calon kader ketua setempat. Selain itu juga ada salah satu provinsi di dalam proses Musprop cukup terkendala karena adanya perbedaan pandangan dengan pengurus pusat, yaitu Musprop PSMTI DKI waktu itu. Namun dengan keterbukaan, saling memahami, dan pada akhirnya Musprop DKI dapat berjalan dengan baik dan diperbaiki. Dan diselesaikan dengan hasil Musprop yang sah dari semua Musprop yang terlaksana selama periode 2017-2021. Ada satu provinsi yang dalam pelaksanaan Musprop cukup menyita perhatian para pengurus baik pusat maupun daerah, yaitu Musprop PSMTI Jateng. Proses Musprop yang kurang pas, tidak sesuai dengan ADRT, itulah yang menjadi penyebabnya. Kami yakin semua dapat diperbaiki dan diselesaikan sehingga menghasilkan hasil Musprop yang sah tanpa ada pelanggaran ADRT. Terkait kewenangan pengurus, perlu diakui juga ada
ketidaksalah satu waktum juga melebihi wewenang jabatannya kebablasan yang dilakukan dengan berdasarkan keputusan sendiri serta kurang mematuhi etika berorganisasi. Saya merasa bersalah karena tidak bertindak tegas dan pertimbangan bahwa ini adalah paguyuban di mana setiap pengurus yang salah harus dilakukan pembinaan. Walaupun anggota departemen tersebut telah memberikan masukan untuk melakukan pemecatan, namun karena saya berprinsip tidak ada kata pemecatan dalam organisasi, maka tidak saya lakukan hal itu. Hal ini saya laporkan sebagai bahan perbaikan untuk ketum periode berikutnya. Sekaligus saya akan memberikan sedikit masukan bahwa untuk ke depan struktur organisasi bila perlu tidak ada waketum departemen untuk menghindari terjadinya overlapping dengan kepala bidang. Terkait dengan keuangan PSMTI, perlu diketahui bahwa masukan bersumber dari iuran pengurus dan dewan ditambah dengan sumbangan sukarela. Untuk itu saya akan mempersilahkan bendahara keuangan kita ialah Husen Wijaya Kusuma untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Dewan Pemeriksa Keuangan Bapak Haryo Suparmu yang saat ini berhalangan hadir. Pak Husen memaparkan laporan keuangan. Silakan Pak Husen. Silakan Pak Bendahara. Mungkin teman-teman panitia tolong siapkan satu kursi buat Pak Ketum sambil menunggu Pak Bendahara memberikan laporan keuangan. Silakan. Terima kasih Ketua Umum PSMTI, Bapak David Hermanjaya, atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore pimpinan sidang tetap dan seluruh peserta Munas ke-7 PSMTI. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya penyampaian laporan keuangan PSMTI periode akhir tahun 2017 sampai 2021 ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan DPK, yaitu Bapak Haryo Suparmun. Namun beliau berhalangan hadir, maka saya diminta oleh Pak David untuk melaporkan dalam Munas ini. Berikut adalah laporan aktivitas keuangan PSMTI Pusat periode November 2017 sampai dengan Januari 2022 yang telah diperiksa dan diterima oleh DPK PSMTI Pusat. Pertama, mengenai penerimaan. Penerimaan PSMTI Pusat bersumber dari 1. Iuran dari anggota Dewan dan anggota pengurus PSMTI Pusat, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 besarnya 50.000 per bulan untuk pengurus. Sedangkan untuk Dewan besarnya adalah 100.000 per bulan. Ketika tahun 2020 ke atas menjadi 100.000 per bulan untuk pengurus, sedangkan Dewan 500.000 per bulan, tapi tidak semua anggota pengurus dan Dewan membayar iuran. 2. Sumbangan sukarela dari anggota Dewan dan anggota pengurus PSMTI Pusat. Ketiga, sumbangan bencana yang kita terima cukup besar. Keempat, penerimaan dari penyelenggaraan acara-acara PSMTI seperti Rakernas, Munas, dan lain-lain. Dan kelima, penerimaan lain-lain. Kita lihat pada awal periode dari November 2017 dan tahun-tahun 2018, 2019, 2020, setiap tahun aktivitas keuangan surplus.
Namun pada tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi yang melanda dan mempengaruhi kondisi perekonomian, maka PSMTI tidak melakukan pengumpulan penagihan iuran pengurus dan Dewan PSMTI Pusat. Begitu juga tidak ada aktivitas pengumpulan sumbangan sukarela. Aktivitas penerimaan dana ada kenaikan yang signifikan dimulai pada tahun 2020 dan 2021, yaitu adanya kegiatan pengumpulan dana sumbangan bencana, yaitu PSMTI peduli untuk bencana sebagai berikut. Bencana di NTB, Palu, Selat Sunda, bencana banjir, yang kita tahu di beberapa tempat banjirnya luar biasa, sumbangan COVID. Setiap sumbangan bencana yang terkumpul oleh PSMTI Pusat disalurkan oleh Departemen Sosial melalui PSMTI daerah setempat yang terkena bencana, atau disalurkan langsung oleh PSMTI Pusat. Kemudian mengenai pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari, pertama adalah pengeluaran untuk rutin untuk operasional sekretariat, pengeluaran untuk acara-acara dan sumbangan-sumbangan sosial. Terkait piutang, terdapat piutang untuk TBI, itu Taman Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia di Jakarta, sebesar 705 juta, di mana disarankan oleh DPK untuk dicadangkan sebagai piutang ragu-ragu dan telah dicatatkan sebagai cadangan piutang ragu-ragu yang menyebabkan defisit pada bulan Januari 2022. Sehingga selama periode November 2017 sampai dengan Januari 2022, total aktivitas keuangan ada defisit 713 juta, di mana dikarenakan adanya cadangan penghapusan piutang TBTI. Berikut adalah catatan dari DPK setelah laporan aktivitas keuangan diperiksa dan diterimanya. 1. Telah dilakukan penyusutan aset dari November 2017 sampai dengan Januari 2022 dengan total biaya penyusutan sebesar Rp224.158.983, di mana periode kepengurusan sebelumnya belum melakukan penyusutan. 2. Pada Januari 2022 telah dicadangkan piutang ragu-ragu, yaitu piutang TBTI sebesar 705 juta. 3. Pada tahun 2020 dan 2021, karena kondisi pandemi tidak dilakukan penagihan iuran, sehingga menyebabkan defisit pada tahun 2021 sebesar 1,9 miliar. 4. Pembebanan ketiga hal tersebut yang menyebabkan defisit arus kas sebesar Rp713.303.872. 5. Jumlah hutang dan piutang telah dikonfirmasi kepada pihak terkait. 6. Disarankan untuk kedepannya menggunakan akuntan publik untuk melakukan audit. Demikian laporan keuangan PSMTI Pusat periode akhir 2017-2021. Terima kasih. Mohon laporan keuangan ini dapat diterima oleh seluruh peserta Munas ke-7 PSMTI. Mungkin sebagai informasi, saya akan sampaikan, kita perlu berterima kasih kepada Pak David selaku Ketua Umum PSMTI yang sangat besar sekali kontribusi bantuan dana untuk setiap kegiatan di PSMTI. Terima kasih. Demikian laporan ini disampaikan dan terbuka dan transparan kepada seluruh keluarga besar PSMTI. Akhir kata, banyak sekali pembicaraan isu yang menyampaikan bahwa PSMTI tidak lagi solid dan akan pecah. Mari kita sikapi isu ini dengan kesadaran bahwa semakin besar kapal PSMTI akan semakin luas jangkauan kapal PSMTI berlayar
dan semakin luas jangkauan dan berlayar, maka pastilah akan semakin besar gelombang yang menghantam dan semakin kencang angin yang menerpa. Saya sangat yakin bahwa di hati Bapak Ibu Saudara sekalian ada rasa cinta untuk PSMTI. Ada tekad untuk mempertahankan PSMTI, ada karya untuk mewujudkan PSMTI. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyatukan hati hanya bagi PSMTI yang satu, yaitu PSMTI yang solid, PSMTI yang damai, dan PSMTI yang berkarya. Di penghujung masa jabatan saya minta mohon maaf atas semua kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua sekalian. Mungkin cara saya ada yang salah, tapi Bapak Ibu mengerti bahwa apapun yang saya lakukan pada dasarnya bermuara pada kemajuan PSMTI. Dan apabila di dalam perjalanan saya memimpin ada perbedaan, gesekan, atau mungkin perdebatan yang terjadi, anggaplah sebagai dinamika organisasi yang tidak mungkin kita hindari di dalam PSMTI. Tetaplah solid meskipun syarat kritik. Tetaplah bersatu untuk tujuan satu, yaitu kemajuan PSMTI. Tetaplah dewasa dalam berorganisasi. Saya yakin ke depan PSMTI akan menjadi baik, lebih berkembang dan lebih maju. Pemimpin PSMTI yang akan datang juga akan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, merangkul banyak marga-marga dan organisasi Tionghoa lain, serta membawa PSMTI melesat maju, tumbuh terus bagi Indonesia. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PSMTI, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, seluruh Indonesia atas kerjasama selama periode saya pimpin. Kiranya Tuhan menyertai selalu langkah kita semua. Besar harapan saya dalam segala ketidaksempurnaan laporan ini dapat diterima dan menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan pusat PSMTI periode berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkannya berkahnya kepada PSMTI dan di setiap dari kita untuk dapat ambil bagian dalam mengembangkan keberadaan serta kiprah PSMTI se-Indonesia. Ada sate daging, ada sate kulit, lengkap dengan sayur daun pepaya. Kita semua ini satu untuk solid, agar PSMTI maju dan jaya. Sungguh manis, mangga mana lagi? Jika musimnya banyak tersedia, satukan hati, mari kita sinergi, terus berkarya dengan bahagia. Hidup PSMTI, maju PSMTI, jaya PSMTI. Sekian, terima kasih. Dalam laporannya, Bapak David Hermanjaya menyampaikan kegiatan keorganisasian yang pernah dijalankan selama menjadi ketua umum. Kegiatan tersebut seperti Rakernas yang digelar setiap tahunnya. Ada 3 Rakernas yang diselenggarakan di masa kepemimpinannya, yakni Rakernas di Palembang pada tanggal 2 hingga 4 November pada 2018 lalu, kemudian Rakernas ke-17 di Semarang yang dilangsungkan pada tanggal 14 hingga 16 November 2019, dan Rakernas ke-18 di Lampung dan hybrid pada tanggal 9 Oktober 2020.
Ketiga Rakernas tersebut dirangkai bersamaan dengan HUT PSMTI dan juga laporan kepengurusan per bidang yang selalu mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan PSMTI. Udah nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.